Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PDKC akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul Sistem Informasi Penyewaan Alat Camping dan Outdoor Adventure di Kota Ternate. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sawaludin dengan NPM 073524111123. Saya Gita Yulastari Rakim dengan NPM 073524111116. Dan saya Dwi Nabila Muhammad dengan NPM 073524111133. Oke, jadi di sini aplikasi yang akan kami buat yaitu aplikasi Tenda Kita, dan kami akan menjelaskan tampilan dari aplikasinya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sawaludin dan di sini saya akan menjelaskan alur dari aplikasi penyewaan alat camping dan outdoor adventure di Kota Ternate yang akan kami buat. Nah, di sini terdapat halaman awal saat kita mengklik aplikasinya. Nah, di sini terdapat logo aplikasi dan juga nama aplikasinya, dan di sini nama aplikasi yang kita akan buat yaitu Tenda Kita. Nah, setelah halaman awal ditampilkan, lalu akan langsung menuju ke halaman login. Nah, pada halaman login terdapat beberapa pilihannya. Di sini kita bisa memasukkan nomor HP, password, lalu kita bisa mengklik tombol masuk ini untuk langsung masuk ke aplikasinya. Dan juga terdapat tombol ingat aku di sini, yaitu untuk yang gunanya untuk agar kita saat kita masuk kita tidak perlu lagi menginputkan email dan password. Jadi nantinya aplikasi akan langsung mengingat kita dan langsung masuk ke halaman beranda aplikasi. Nah, di sini terdapat lupa password untuk agar saat kita lupa password kita bisa mengklik ini agar kita mendapatkan password kita kembali. Nah, di sini juga terdapat icon mata pada password yang gunanya untuk menyembunyikan password dan memunculkan password kita. Oke, lalu kemudian di sini ada tombol masuk dengan Google agar kita bisa masuk melalui akun Google yang kita miliki. Lalu kemudian jika kita belum punya akun, kita bisa mengklik tombol daftar sekarang di bagian bawah. Oke. Ini jika kita mengklik tombol mata, nantinya password yang kita akan inputkan itu menjadi bintang semuanya dan gambar matanya menjadi hijau, tandanya dia aktif. Oke, di sini bisa memasukkan inputan. Nah, contohnya nanti akan seperti ini. Jika kita mengklik ingat aku, nantinya akan muncul tanda centang seperti ini. Oke. Dan di sini jika email kita salah atau email atau password yang kita masukkan salah, maka akan muncul tampilan atau peringatan seperti ini. Email atau password tidak valid, silahkan coba lagi. Oke. Nah, kemudian di sini ada tampilan ketika kita mengklik belum punya akun daftar sekarang. Nah, ketika kita mengklik itu, maka aplikasinya akan langsung menuju ke area sini. Nah, pada pendaftaran akun di sini aplikasinya nantinya akan meminta nomor telepon dari penggunanya, dari calon penggunanya. Jika nomor telepon telah diinputkan, maka tombol lanjut ini akan menjadi hijau. Nah, di sini juga terdapat terdapat pilihan lagi bahwa ketika kita ingin mendaftarkan akun kita dengan Google. Lalu kemudian jika pengguna mengklik lanjut, maka akan memuncul tampilan seperti ini atau peringatan seperti ini bahwa simak ketentuan akun terlebih dahulu dengan mendaftar menggunakan aplikasi Tenda Kita. Saya mengakui telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan dan kebijakan Tenda Kita. Nah, jika pengguna mengklik setuju, maka akan langsung masuk ke halaman ini. Nah, di sini program akan meminta kode OTP melalui WhatsApp. Jika pengguna mengklik kirim, maka akan langsung masuk ke halaman sini. Masukkan kode verifikasi OTP. Nah, di sini program akan meminta inputan yang berupa kode OTP yang telah dikirimkan melalui WhatsApp. Jika pengguna menginputkan coba cara lain, maka program atau aplikasinya akan langsung mengarah ke sini, ke pilih metode verifikasi. Jika pengguna mengklik batal, maka akan langsung
kembali ke halaman sebelumnya, ke halaman sini. Oke, kemudian jika pengguna telah memasukkan kode OTP, berarti maka aplikasinya akan meminta pengguna menginputkan password yang akan digunakan pada akun pengguna tersebut. Nah, jika salah, maka tampilannya akan terdapat peringatan seperti ini. Kode OTP tidak valid, silahkan coba lagi. Dan di sini jika kita tidak menerima kode, maka kita bisa mengklik tombol kirim ulang atau metode lain. Nah, langsung saja kita lanjut ke pendaftaran lagi. Nah, jika pengguna telah menginputkan passwordnya, maka tombol lanjutkan ini akan menjadi hijau seperti ini. Nah, jika pengguna mengklik lanjutkan, maka akan terdapat notifikasi lagi bahwa selamat, password Anda telah dibuat, harap tidak membagikan password Anda ke orang yang tidak kenal. Nah, di sini pengguna tinggal mengklik lanjutkan, lalu aplikasinya akan meminta pengguna untuk menginputkan username lagi. Nah, jika username telah diinputkan, maka tombol daftarnya lagi akan menjadi hijau. Nah, jika pengguna sudah mengklik daftar, maka akan tampil notifikasi seperti ini. Selamat, akun Anda telah terdaftar. Nah, jika pengguna mengklik lanjutkan, maka akan langsung menuju ke beranda. Baik, di sini terdapat halaman ketika kita mengklik masuk dengan Google. Nah, tampilannya akan seperti ini. Terdapat logo dari aplikasi Tenda Kita, lalu kemudian akun Google yang kita miliki, lalu kemudian ada tombol tambahkan akun, dan kemudian ada kebijakan dan privasi dari aplikasi Tenda Kita. Tombol kebijakan dan aplikasi. Oke, jika kita mengklik akun Google kita dan akun Google kita itu belum terdaftar, maka tampilannya akan seperti ini, akan muncul notifikasi email ini belum terdaftar. Dengan mendaftar dan menggunakan Tenda Kita, saya menyetujui telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan dan kebijakan dari Tenda Kita. Nah, jika pengguna mengklik setuju, maka aplikasi akan meminta inputan dari pengguna, akan meminta inputan yang berupa username. Nah, jika pengguna mengklik batalkan, maka aplikasinya itu akan kembali lagi ke halaman sebelumnya. Namun jika kita sudah memiliki akun, jika kita sudah memiliki akun dan kita mengklik akun Google kita ini, maka tampilannya akan langsung menuju ke beranda aplikasi. Nah, di sini ketika kita telah menginputkan nama, tombol daftarnya lagi menjadi hijau, dan ketika kita mengklik daftar akan muncul notifikasi selamat, akun Anda telah terdaftar. Dan di sini ketika pengguna mengklik tombol lanjutkan, maka akan langsung menuju ke beranda aplikasi. Nah, di sini terdapat 4 page. Dan di sini terdapat page beranda. Nah, pada page beranda ini terdapat kolom search di atas, tombol search untuk mencari alat dan toko. Lalu kemudian di sini terdapat keranjang dan juga chat. Lalu kemudian terdapat peralatan dan toko. Nah, peralatan ini untuk menampilkan seluruh peralatan yang dapat kita sewa di aplikasi Tenda Kita. Lalu kemudian toko ini untuk menampilkan seluruh toko yang ada pada aplikasi yang terdaftar pada aplikasi Tenda Kita ini. Lalu kemudian pada halaman notifikasi, karena notifikasinya masih kosong, maka tampilannya akan seperti ini. Dan juga di profil. Nah, di profil ini terdapat tombol buka toko jika kita ingin membuka atau membuat toko di dalam aplikasi Tenda Kita ini. Dan juga ada tombol pengaturan ya untuk menuju ke settingan aplikasi. Lalu kemudian terdapat kolom keranjang, chat. Nah, di sini terdapat profil kita, ikon profil, dan ketika kita mengklik tombol pensil yang ada pada kiri bawah ikon profil kita, maka akan menuju ke pengeditan profil. Lalu kemudian di sini ada nama dari akun kita, lalu kemudian ada tombol riwayat penyewaan untuk mengecek alat apa saja yang telah kita sewa. Lalu kemudian di sini terdapat status penyewaan untuk mengecek status penyewaan yang sedang kita lakukan atau yang sedang berjalan. Oke, jika kita mengklik tombol search,
search pada beranda ini, maka tampilannya akan seperti ini. Cari alat dan toko. Nah, ketika kita menginputkan tenda misalnya ya, akan muncul tenda-tenda seperti ini. Namun jika kita melakukan inputan asal atau alat yang kita cari itu tidak ada, alat atau toko yang kita cari itu tidak ada, maka tampilannya akan seperti ini. Maaf, alat dan toko tidak ditemukan. Cari kembali alat atau toko. Nah, sini jika pengguna mengklik cari, maka akan langsung menuju kembali ke halaman ini, ke halaman search yang pertama. Oke, baik, saya kira cukup dari saya. Saya serahkan kepada rekan saya untuk melanjutkan alur dari aplikasi tenda kita ini. Oke, sekian, terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Lestari Rakim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, Sawaludin, yang dimana setelah pada bagian cari alat toko, kemudian dia kembali ke beranda, dimana di beranda ini apabila kita mengklik salah satu produk, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Oke, pada tampilan ini dia menampilkan gambar produknya, nama toko, berapa yang tersedia, kemudian harga per hari, dan nama produknya. Kemudian apabila kita scroll ke bawah, maka dia akan muncul tampilan seperti pada bagian kanan ini, yang dimana dia akan menampilkan deskripsi produk dan penilaian produk. Kemudian di sebagian kanan ini arah panah ke kanan untuk menambah apabila kita ingin menyewa berapa hari. Contohnya seperti pada bagian ini. Apabila kita mengklik pada bagian kanan tadi, maka dia akan muncul pada bagian ini, dia muncul sewa 2 hari. Dengan harganya juga sudah tertera. Sama juga seperti sebelumnya, apabila kita menambahkan atau kita mengklik bagian kanan lagi, dia akan muncul sewa 3 hari. Sini juga sudah ditambahkan dengan harganya. Apabila kita sewa 3 hari, harganya berapa sudah tertera. Terus ada juga sewa 1 minggu. Oke, kemudian di sini ada gambar keranjang, dimana apabila kita mengklik keranjang ini, maka kita menambahkan produk ke dalam keranjang dan muncul notifikasi seperti ini, notifikasi atau animasi. Dan setelah notifikasi atau animasi ini hilang, maka dia akan muncul kembali pada tampilan seperti semula. Kemudian apabila kita mengklik beranda, maka kita bisa melihat pada bagian keranjang ini, tampilan keranjang di atas ini. Apabila kita mengkliknya, di sini kan ada tampilan notifikasi yang dimana tanda satu itu tandanya kita menyimpan berapa produk pada bagian keranjang ini. Karena tadi kita menyimpan 1 produk, maka dia masuk pada keranjang ini notifikasinya 1. Setelah kita klik bagian keranjang ini, maka dia muncul tampilan keranjangnya seperti ini. Ini tampilan keranjang dimana dia memunculkan produk yang kita simpan ke dalam keranjang tadi. Oke, kemudian di sini bisa diperhatikan ada bagian kecil, kotak kecil, yang dimana apabila kita mengklik kotak ini, dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini untuk apabila kita ingin menghapus produk, maka di sini juga akan muncul bagian gambar tempat sampah. Setelah kita memasukkan produk ini ke bagian tempat sampah, maka keranjang kita akan muncul tampilan seperti ini, yang dimana dia akan memberikan informasi bahwa keranjangnya masih kosong. Dan di sini ada ajakan untuk mencari alat. Oke, jadi di sini pada bagian selanjutnya, apabila kita mengklik sewa 1 hari, sewa 2 hari, maupun sewa 3 hari dan 1 minggu, dia akan muncul bagian seperti ini, tampilan seperti ini, yang dimana dia memunculkan tampilan berapa hari penyewaan dan berapa harganya, total pembayarannya juga tersedia. Kemudian di sini juga ada tampilan min dan plus, yang dimana apabila kita ingin mengurangi waktu penyewaan, di sini kita bisa mengklik tanda min atau tanda kurang. Di sini dia akan mengurangi menjadi 2 hari.
Dan apabila kita mengklik tanda tambah, maka dia akan menjadi 3 maupun 1 minggu. Juga ada total pembayarannya, dimana apabila semakin kita menambah atau menguranginya, maka tampilannya juga akan semakin berubah, yang dimana dia mengikuti sesuai dengan waktu penyewaan. Kemudian di sini juga ada bagian tombol buat pesanan. Setelah kita memastikan berapa hari kita ingin menyewa, kita mengklik bagian buat pesanan. Setelah itu dia akan masuk pada tampilan seperti ini, yang dimana tampilannya itu konfirmasi tanggal pengambilan. Oke, konfirmasi tanggal pengambilan ini memiliki validasi untuk kita masukkan, yaitu tanggalnya seperti ini. Setelah kita masukkan tanggalnya, maka dia pada bagian lanjutkan ini dia akan berubah menjadi hijau, yang dimana artinya bisa kita klik untuk melanjutkan pesanan. Setelah kita melanjutkan pesanan atau kita mengklik bagian ini, maka dia akan muncul tampilan seperti ini, yaitu tampilan detail pesanan. Di sini pada bagian detail pesanan dia akan muncul nama toko, nama barang, harga per hari, total biaya sewa, durasi, tanggal pengambilan, tanggal pengembalian, dan nomor pesanan. Yang dimana nomor pesanan ini berfungsi apabila kita ingin mengambil pesanannya di toko, maka pada pihak toko mengetahui pesanan kita berada pada nomor berapa, begitu, nomor pesanan keberapa. Kemudian setelah kita klik bagian konfirmasi, maka bisa kita lihat pada bagian beranda, pada bagian bawah ini muncul di bagian notifikasi ada tanda hijau kecil, yang artinya ada notifikasi masuk. Setelah kita mengklik bagian ini, maka dia akan masuk pada bagian notifikasi, yang dimana dia memberikan informasi notifikasi pesanan berhasil dibuat. Setelah kita membuat pesanan tadi, maka notifikasinya masuk pada bagian ini. Oke, karena di sini bisa dilihat informasinya belum lengkap, kita bisa mengklik bagian ini. Setelah kita klik bagian ini, maka dia akan muncul seperti ini. Dia akan memberikan informasi lengkapnya. Di sini juga ada bagian lihat detail pesanan, yang dimana kita bisa melihat detail pesanannya. Oke, kemudian notifikasi selanjutnya yaitu pengingat pengambil barang. Oke, di sini maksud dari pengingat pengambil barang ini, pengambilan barang, yaitu dia mengingatkan apabila kita harus mengambil barang di toko, karena kita sudah membuat pesanan untuk penyewaannya. Oke, bisa dilihat seperti ini. Oke, selanjutnya setelah kita mengambil, maka akan ada notifikasi barang berhasil dipinjam. Masa penyewaan Anda telah dimulai. Tanggal pengembaliannya sudah tertera sesuai dengan tanggal pengambilan, dan tanggal berakhirnya tanggal berapa sudah tertera di sini pada bagian notifikasi. Oke, kemudian selanjutnya notifikasi baru lagi, yaitu pengembalian tinggal 1 hari, yaitu dia memberitahu bahwa tanggal penyewaan kita tuh tinggal berapa hari, begitu, agar saat kita mengembalikan tidak terlambat. Di sini juga karena informasinya belum lengkap, maka kita bisa mengklik dan ada dia muncul informasi lengkapnya. Oke. Setelahnya juga muncul notifikasi pada hari berikutnya, dia muncul notifikasi seperti ini, yang dimana dia menandakan bahwa hari ini adalah hari pengembalian barang. Di sini notifikasinya bisa dilihat secara lengkap. Hari ini adalah batas akhir pengembalian barang, silakan segera mengembalikannya ke toko. Setelah itu, apabila terlambat 1 hari, maka akan ada notifikasi baru yang muncul, yang dimana dia memberikan informasi terlambat mengembalikan barang. Anda terlambat 1 hari, denda yang harus dibayar 50.000. Informasi lengkapnya, harap segera mengembalikan barang dan melakukan penyelesaian pembayaran. Apabila masih terlambat, maka akan ada notifikasi seperti ini, yang dimana barang belum dikembalikan. Informasi lengkapnya, Anda tidak mengembalikan barang sesuai waktu yang ditentukan. Anda diwajibkan membayar denda keterlambatan. Silakan datang ke toko untuk menyelesaikannya. Akun Anda sementara diblokir hingga kewajiban diselesaikan, yang dimana berarti akun Anda tidak bisa dilakukan lagi, atau Anda tidak bisa menyewa sesuatu atau menyewa barang lagi, karena di sini akun Anda diblokir karena belum menyelesaikan transaksi atau penyewaan yang telah Anda lakukan sebelumnya.
Kemudian setelah semua proses Anda telah selesai, maka akan muncul transaksi selesai, yang dimana notifikasinya semua proses penyewaan telah selesai. Oke. Kemudian di sini ada kembali lagi pada bagian detail pesanan. Apabila Anda membuat pesanan atau salah membuat pesanan dan Anda ingin membatalkannya, maka di sini ada juga tombol batalkan. Setelah Anda mengklik tombol batalkan, maka akan muncul notifikasi pada bagian notifikasi, dan notifikasinya seperti ini, yaitu pesanan dibatalkan. Setelah mengklik bagian ini, seperti sebelumnya telah saya jelaskan, maka akan muncul informasi lengkapnya, yaitu pesanan Anda dibatalkan karena tidak diambil sesuai batas waktu. Silakan lakukan pemesanan kembali jika masih membutuhkan barang. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk bagian ini saya rasa cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nabila Muhammad. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan sebelumnya dari teman saya. Untuk itu kita langsung saja masuk. Di sini kita masuk untuk mengubah nama. Kita masuk ke ubah profil. Di sini kita ingin mengubah nama. Kita menggunakan contoh nama, yaitu menggunakan Syawal. Kemudian kita klik simpan. Kemudian di sini untuk namanya sudah terganti, yaitu dengan menggunakan nama Syawal. Kemudian kita masuk untuk mengubah jenis kelamin. Di sini kita mengubah untuk jenis kelaminnya, yaitu menggunakan pria. Kemudian kita konfirmasi. Setelah itu di sini tertera jenis kelamin hanya bisa diperbaharui 1 kali. Setelah diperbaharui, kamu tidak bisa mengubahnya lagi. Yakin ingin melanjutkannya? Di sini kita klik saja OK. Ya, di sini untuk jenis kelaminnya sudah kita ubah menjadi pria. Kemudian kita lanjut lagi untuk kita masuk ke profil. Di sini tertera ada riwayat penyewaan dan status penyewaan. Di sini status penyewaannya ada yang menunggu pengambilan, dan juga status penyewaannya ada dalam penyewaan. Kemudian juga di sini status penyewaannya dibatalkan ketika mereka sudah menyewa tapi dibatalkan. Kemudian di sini juga ada belum dikembalikan, yakni ketika mereka menyewa dan sudah selesai memakai, mereka belum mengembalikannya. Kemudian di sini ada status penyewaan ketika penyewaannya sudah selesai. Kemudian kita masuk lagi untuk pesanan saya. Di sini pesanannya masih kosong. Kita cari alat. Di sini untuk pesanan saya menyewa yaitu tenda gunung kapasitas 4-6 orang. Di sini dengan harga 50 per hari. Kemudian kita masuk lagi ke profil. Di sini kita masuk untuk pengaturan akun. Ya, di sini pengaturan akunnya di sini ada terdapat keamanan dan akun. Kemudian di pengaturan ada bahasa. Kemudian di sini bantuan, terdapat pusat bantuan, kebijakan, suka tenda kita, nilai kami, ajukan penghapusan akun. Kemudian di sini di bawah sini terdapat tombol untuk keluar ketika kita ingin keluarkan akun kita dari aplikasi ini, yaitu kita mengklik untuk keluar. Oke, mungkin itu saja dari saya. Penjelasan singkat saya ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.